Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Fatahila. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, program studi S1 Ilmu Hukum. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang persoalan masyarakat adat dalam mata kuliah sosiolegal. Oke, beberapa topik pembahasan yang akan sedikit saya bahas di dalam presentasi ini, yaitu beberapa ada mekanisme hukum, hutan adat, konflik hutan adat, lahan usaha masyarakat adat, informasi sosial, dan wilayah konservasi. Oke, kita masuk ke mekanisme hukum. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang memilih mekanisme informal untuk menyelesaikan problematika-problematika hukum dalam masyarakat, dibandingkan dengan mekanisme formal. Seperti contoh, masyarakat melapor kepada pihak kepolisian atau kejaksaan atau bahkan ke pengadilan. Alasan mengapa masyarakat tidak memilih menggunakan mekanisme formal dalam mengatasi suatu kasus di masyarakat, karena suatu hal mungkin membutuhkan proses yang sangat rumit dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal atau bahkan juga tidak terselesaikan. Mungkin trauma-trauma masyarakat itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat lebih memilih mekanisme informal untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat merasa mekanisme informal lebih efisien dan lebih dekat, lebih bisa memahami apa yang sedang dialami oleh yang bersangkutan. Mungkin juga karena sesama masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang sering bertemu dengan satu sama lain atau bahkan bertemu dengan elit-elit adat yang berpengaruh dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat adat merasa lebih nyaman untuk menyampaikan segala informasi atau permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya. Berbicara soal indeks hukum, seperti saat ini, hukum adat atau peradilan adat lebih dipilih oleh masyarakat karena mereka merasa lebih nyaman untuk melapor dan mengatasi problem-problem yang ada di dalam masyarakat itu. Berbicara juga tentang masyarakat adat, pasti juga berbicara tentang soal komunitas, di mana komunitas itu yang memiliki leveling-leveling tersendiri untuk memahami persoalan-persoalan masyarakat adat. Bahwasanya perempuan adat tidak pernah berbicara dalam komunitas adat, atau difabel di beberapa komunitas adat yang masih menganggap kaum difabel itu dalam masyarakat sebagai kutukan atau penyakit, atau juga lahir karena penuh dosa, atau bahkan juga dibilang jelmaan dan lain sebagainya. Sehingga pendekatan-pendekatan Getsi atau kebijakan terkait pengerustamaan perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial itu perlu dalam mengatasi problematika tersebut. Lalu kita masuk ke hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 itu dibuat untuk menyelesaikan permasalahan problematika kehutanan. Karena yang digugat dalam Undang-Undang Kehutanan, problematika kehutanan sampai saat ini juga marak terjadi konflik ketika masyarakat hukum adat melakukan pengelolaan wilayah di dalam kawasan hutan, lalu dapat dipidana. Itulah menjadi salah satu konfliknya. Sehingga adanya hutan adat, ada juga penyelesaian wilayah konflik di dalam kawasan hutan itu. Tetapi mirisnya dari target 12,7 hektar kawasan hutan yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat, capaiannya hanya mungkin sampai masih 100% ya, atau bahkan kurang. Dan lebih kecil lagi adalah hutan adat yang ditargetkan oleh negara. Problematika ini yang dianggap sebagai problem yang belum menyelesaikan konflik panjang kawasan tenurial di dalam kawasan hutan.
Saat ini konflik yang marak terjadi bahwa yang dapat dikejar dalam hutan adat adalah hutan yang sebenarnya sudah tidak ada konflik sebelumnya. Dan area itu disebut sebagai area clear and clean. Di dalam memaknai konflik ini sebenarnya penting juga dengan adanya terobosan-terobosan hukum yang dapat menyelesaikan problematika penetapan hutan adat bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Masuk ke dalam konflik hutan adat. Problemnya yaitu masyarakat adat merupakan masyarakat yang rentan sehingga perlu untuk dipulihkan. Tetapi saat ini masyarakat adat harus berjuang sendiri dalam pemenuhan pembuktian kepemilikan haknya. Pengakuan bersyarat multiplayer, berbagai kementerian mempunyai tupoksi-tupoksi yang berbeda-beda. Jika kita melakukan terobosan hukum, seharusnya negara hanya cukup untuk mencatat saja bahwasanya di beberapa wilayah itu terdapat masyarakat-masyarakat hukum adat. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah persoalan tanah. Persoalan tanah yang di mana masyarakat sering melakukan perambahan hutan yang masuk ke dalam wilayah hutan negara. Di mana masyarakat banyak yang menguasai dengan cara merambah hutan itu tadi, tapi untuk dijadikan tanah kawasan hutan negara menjadi penguasaan lahan perkebunan, tapi milik desa dalam kawasan adat. Itu seperti itu. Di samping itu, aturan-aturan terkait tentang pengakuan batasan-batasan wilayah adat belum diakui atau belum diatur di wilayah tersebut. Jadi, apakah dengan dikuasainya tanah negara di wilayah desa adat selama bertahun-tahun dapat berubah menjadi bagian dari hak masyarakat adat atau masih tetap menjadi hak negara? Apakah lahan adat itu bisa berubah fungsi atau bahkan bisa diakui oleh masyarakat adat? Jadi itu contoh kasus konflik hutan adat. Dan pertanyaannya mungkin mungkin bisa, tetapi dengan beberapa syarat. Syaratnya itu adalah salah satu problematikanya. Jadi masih ada syarat. Seperti contoh di Kementerian Desa, di situ ada desa adat. Tetapi syarat untuk menuju menjadi desa adat harus mempunyai perda di kabupaten dan juga mempunyai perda di tingkat provinsi. Nah, salah satu problematikanya yang ada juga adalah berapa sih kos untuk membuat perda? Berapa kos, berapa energi untuk membuat perda itu? Yang menjadi kesulitan bagi masyarakat. Jadi kesulitan masyarakat di situ. Jadi masih ada ekspor buat syarat-syarat yang rumit. Kita harus buat perda, harus memakan energi dan lain sebagainya. Masyarakat yang rentan juga harus berupaya melakukan lobby politik di dalam pembuatan perda itu tadi. Selama masyarakat adat itu bisa menunjukkan bahwasanya mereka memiliki bukti-bukti bahwasanya masyarakat adat itu lebih awal menduduki tanah itu, salah satu syarat yang sangat utama untuk negara mengeluarkan haknya dari tanah negara itu sendiri. Jadi harus perlu pembuktian bahwasanya masyarakat adat itu lebih dulu menduduki daerah wilayah yang dimana diakui oleh hak negara. Dan itu syarat yang sangat penting. Oke, kita masuk ke lahan usaha masyarakat adat. Nah, hukum adat yang sangat kental dalam masyarakat adat membatasi akses terhadap masyarakat luar untuk memulai usaha di dalam. Jadi beberapa alasan mengapa seperti itu, karena sengketa-sengketa lahan yang ada pada masyarakat adat itu sendiri, dan juga faktor internal dari masyarakat itu sendiri, yang seharusnya membuka lahan usaha dibandingkan pendatang atau masyarakat luar. Jadi proses menutup diri masyarakat adat. Jadi ketakutan-ketakutan yang sangat tinggi untuk orang lain masuk ke dalam kawasan adat mereka. Mengapa? Seperti halnya kurangnya hukum dalam suatu daerah tersebut. Merasa lahan itu kosong, semua masyarakat berbondong-bondong untuk mengisi lahan tersebut dengan cara menanam padi misalkan. Masyarakat adat juga cenderung tertutup. Alasannya mengapa? Bagian dari proses melindungi diri, seperti itu. Melindungi diri dari masyarakat luar. Mengantisipasi agar lahan mereka tidak diambil alih,
Dan banyak sekali dinamika-dinamika dari masyarakat hukum adat yang ingin berjuang seperti beberapa tempat yang ingin mengakui proses hutan adatnya, ada yang ingin menjadi desa adat, ada juga yang menginginkan melalui skema tanah ulayat di Kementerian ATR BBN. Di Kementerian Desa itu ada skema desa adat, ada juga skema hutan adat di Kementerian LHK. Dinamika-dinamika tersebutlah yang masih menjadi problematika masyarakat hukum adat untuk mendapat pengakuan-pengakuan yang sangat sangat banyak syaratnya, yang bersyarat lah ini. Kita masuk ke informasi sosial. Sebenarnya yang memudahkan untuk pengakuan masyarakat adat harusnya cukup didasarkan atau dicatat saat saja untuk wilayah-wilayah adatnya. Kemudian mengapa masyarakat sipil menggagas satu sistem tandingan yang dibentuk dalam masyarakat sipil ketika negara ini belum punya sistem untuk mendaftarkan wilayah adat? Dan gagasan itu dinamakan Badan Registrasi Wilayah Adat, BRWA. Dan BRWA ini sendiri sebenarnya ingin mencoba menginterpretasi apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat adat untuk memudahkan proses pendaftaran wilayah adat dan harapannya ke depan itu bisa diakui melalui kebijakan hukum. Sekitar 683 wilayah adat dengan luas wilayah adat 12,9 juta hektar. Badan Registrasi Wilayah Adat melakukan dorongan terhadap pengakuan masyarakat adat karena proses yang sangat rumit. Dengan adanya Badan Registrasi Wilayah Adat ini membantu masyarakat adat melalui pembuktian apa yang disebut dengan berita acara tata batas. Nah, itu jadi melalui pembuktian-pembuktian yang dinamakan berita acara tata batas. Di dalam prosesnya terdapat informasi-informasi sosial yang melingkupi tata kelola, hukum adat yang berlaku di wilayah adat, dan mencoba untuk menggambarkan bagaimana situasi wilayah adat melalui peta wilayah adat. Dan itu bisa dibuktikan dengan adanya berita acara tata batas. Keberadaan wilayah adat melalui berita acara tata batas ini sudah disetujui oleh wilayah-wilayah adat. Jadi adat atau tidaknya itu sudah disetujui untuk meminimalis adanya konflik. Data-data yang didapat dari Badan Registrasi Wilayah Adat secara spesial diintegrasikan seperti contoh pengajuan hutan adat dari LHK maupun melalui perda-perda. Itu yang dilakukan BRWA melakukan asistensi untuk pengakuan masyarakat adat baik di tingkat kabupaten maupun langsung bersama LHK. Oke, kita masuk ke wilayah konservasi. Kurangnya pengakuan praktik masyarakat adat pada wilayah konservasi. Bahwasanya masyarakat sipil itu juga memiliki data tandingan yang bisa membuktikan bahwa masyarakat adat juga melakukan praktik konservasi. Masyarakat adat juga melakukan praktek konservasi ini melalui ICCA, Indigenous and Community Conserved Areas, yaitu lokasi-lokasi yang memang dikonservasi masyarakat adat dan disetujui secara internasional melalui konvensi CBD, Convention on Biological Diversity, yaitu CBD ya. Di mana salah satu ketentuan CBD adalah harus mengakui bahwasanya ada praktik lain yang dilakukan oleh negara, praktik konservasi lain yang dilakukan oleh negara bisa saja dilakukan oleh masyarakat adat, private sector, atau bisa juga oleh masyarakat lokal. Dan itu yang sebenarnya harus diakui. Dan ada kewajiban bagi negara untuk melakukan apa yang disebut dengan ICCA itu. Tetapi negara sampai saat ini masih belum ada instrumen, belum ada mekanisme untuk mengkoleksi apa yang disebut ICCA. Mungkin negara saat ini baru melaporkan hutan lindung dan kawasan ekosistem eksistensial. Sebenarnya masyarakat sipil, udah selesai. Sebenarnya masyarakat sipil mempunyai banyak inisiatif tandingan untuk menjembatani kewajiban negara untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat.
di mana salah satu ketentuan CBD adalah harus mengakui bahwasannya ada praktik lain yang dilakukan oleh negara. Mungkin praktek konservasi lain yang dilakukan oleh negara itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat adat, private sektor, atau bisa juga oleh masyarakat lokal. Dan itu yang sebenarnya harus diakui, dan ada kewajiban bagi negara untuk mengakui apa yang disebut dengan ICCA itu. Tetapi negara sampai sekarang masih belum ada instrumen, belum ada mekanisme untuk mengkoleksi apa yang disebut ICCA. Mungkin negara saat ini baru melaporkan hutan lindung dan kawasan ekosistem eksistensial, yang sebenarnya masyarakat sipil juga mempunyai banyak inisiatif tandingan untuk menjembatani kewajiban negara untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Beberapa contoh konflik-konflik dan problematika yang ada pada kehidupan masyarakat hukum adat dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan mungkin masih banyak lagi problematika konflik yang belum terselesaikan sampai saat ini. Dan semoga dengan adanya terobosan-terobosan hukum, semua problematika dan konflik pada masyarakat hukum adat itu bisa terselesaikan. Sekian presentasi dari saya, mungkin sedikit pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.